Selamat datang di channel Gunfire Alur Cerita Film. Di channel ini kita akan mencoba mengupas alur film. Sebelumnya, silakan kalian subscribe channel ini karena di sini bakal kita kupas alur film yang berkualitas, guys. Pada episode kali ini, Mimin akan mengupas alur cerita film berjudul A Bridge Too Far. Film ini adalah film yang mengisahkan perjuangan 35.000 tentara penerjun sekutu untuk balik menginvasi ke dalam area Jerman. Misi ini menjadi salah satu operasi udara terbesar selama Perang Dunia berlangsung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita kupas filmnya. Film ini berawal di Arnhem, Belanda, tepatnya pada September tahun 1944. Jerman mulai mengakui kekalahan dari sekutu dan perlahan para tentara mundur dari Belanda untuk pulang ke Jerman. Kemunduran Jerman ini tentu saja disambut dengan sukacita oleh para penduduk Belanda. Sementara itu, di markas besar Jenderal Browning di Inggris, mendengar kemunduran Jerman, Marsekar Bernard memerintahkan kepada Jenderal Browning dan para jenderal sekutu lainnya yang diikuti Inggris, Amerika, Kanada, dan Polandia untuk segera melakukan penyerangan kepada Jerman dan berniat mengakhiri Perang Dunia Kedua sebelum hari Natal tiba. Mereka berencana untuk melakukan operasi udara terbesar yang diberi nama Operation Market Garden dengan mengerahkan 35.000 tentara penerjun yang akan mereka turunkan tepat di belakang garis tentara Jerman di Belanda. Browning menyuruh Jenderal Max Taylor dengan pasukan divisi 101 untuk turun dan menguasai Eindhoven. Jenderal Gavin dengan divisi 82 bertugas menguasai Nijmegen, sedangkan Jenderal Browning bersama Jenderal Urhat akan turun di Arnhem untuk mengamankannya. Mereka semua mempunyai misi yang sama, yaitu akan merebut dan mengamankan jembatan serta jalan di 3 daerah tersebut. Hingga Korps Kavaleri Inggris ke-30 sebagai pasukan darat maju dan melewatinya. Dengan rencana itu, mereka berharap bisa terus maju hingga ke wilayah Arnhem dan bisa melakukan invasi balik ke dalam area Jerman. Mereka merencanakan misi akan dijalankan dalam 7 hari ke depan. Di sisi lain, ternyata pihak Jerman sudah menyadari rencana penyerangan yang akan dilakukan oleh sekutu. Jerman mulai merencanakan siasat untuk bisa menghadapinya dengan menambah penjagaan dan memperkuat Arnhem, karena mereka sadar Arnhem adalah satu-satunya jalan jika sekutu ingin menyerang Jerman. Berhari-hari, Jenderal Browning melakukan pertemuan bersama para jenderal lainnya untuk melaksanakan misi serta lokasi pendaratan. Jenderal Browski sendiri sudah memperingatkan kalau kemungkinan para tentara Jerman sudah berjaga di Arnhem. Namun, Jenderal Browning meyakini kalau mereka bisa melumpuhkannya. Begitu juga pihak intelijen yang melaporkan adanya penjagaan militer Jerman di rute yang akan mereka lewati. Namun, karena merasa cukup banyak operasi lintas udara yang sudah mereka batalkan akhir-akhir ini, Browning bersikeras untuk tetap melakukan operasi Market Garden. Di sisi lain, Korps 30 sebagai pasukan darat yang dipimpin Jenderal Bryan juga telah melakukan persiapan bersama para jajarannya. Di sana mereka berencana akan menyusul divisi lainnya dan akan menguasai Arnhem hanya dalam waktu 3 hari. Akhirnya, hari yang mereka tunggu pun tiba. Operasi Market Garden siap dilaksanakan. Ribuan tentara telah bersiap memasuki pesawat dan mulai lepas landas menuju titik putih. Di sisi lain, Korps 30 dengan persiapan kendaraan tempur juga telah siap menunggu di titik tugas, hingga Divisi 82 dan 101 berhasil mengamankan jalan mereka. Singkat cerita, ratusan pesawat sekutu sudah mulai terlihat di atas langit Belanda. Ribuan tentara terlihat mulai melompat untuk melaksanakan misinya. Operasi udara terbesar di Perang Dunia Kedua mulai dilaksanakan. 35.000 prajurit pun dikerahkan. Sebagian besar pasukan penerjun berhasil mendarat dan kemudian mulai mempersiapkan serangan. Usai pendaratan, divisi Jenderal Urhat mulai mendapat masalah.
Pesawat yang membawa kendaraan jeep yang akan mereka gunakan telah disergap oleh para tentara Jerman, yang mengakibatkan pergerakan pasukannya akan semakin terhambat. Begitu juga dengan Korps 30 yang harus terhambat karena mendapat perlawanan dari tentara Jerman yang berjaga di rute mereka. Beruntungnya, pesawat pengebom udara datang dan dapat mengatasinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju jembatan Son yang berada di Eindhoven. Berpindah ke Divisi 101, para tentara mulai mendekat untuk menguasai jembatan Son di depan mereka. Tidak lama kemudian, tentara Jerman justru meledakkan jembatan tersebut dan menghancurkannya. Karena jembatan Son adalah titik awal agar mereka bisa menyusul divisi yang lainnya. Mereka pun akhirnya menunggu waktu yang tepat untuk bisa membangun jembatan darurat agar Korps 30 bisa melewatinya. Di sisi lain, para tentara sekutu yang mendarat di Arnhem perlahan-lahan mendekat ke seberang jembatan dan mulai mencari lokasi pertahanan. Sesampainya di sana, mereka mencoba dengan menyeberanginya. Namun ternyata tentara Jerman sudah bersiap di seberang jembatan dan menyerang mereka. Serangan itu pun memaksa pasukan sekutu untuk mundur dan akan mengatur ulang strategi lainnya. Berhari-hari pertempuran di wilayah Arnhem terus terjadi. Satu persatu tentara sekutu mulai gugur di pertempuran. Jerman berupaya masuk ke sana untuk mengepung balik pasukan sekutu yang tersudut di Arnhem. Sementara pihak sekutu sendiri hanya bisa bertahan dan semakin kewalahan karena korban terus berjatuhan dan juga mulai menipisnya perbekalan serta amunisi. Mereka hanya bisa berharap bantuan dari Korps 30 segera datang. Di sisi lain, perjalanan Korps 30 masih terhambat dengan sempitnya jalan dan jembatan Son yang sebelumnya dihancurkan Jerman. Para tentara sekutu harus membangun jembatan secepatnya agar mereka bisa melanjutkan perjalanan dan menyelamatkan divisi lainnya. Dengan penuh perjuangan, akhirnya jembatan darurat berhasil diselesaikan setelah 2 hari mengalami keterlambatan. Akhirnya, Korps 30 berhasil melewati daerah Eindhoven dan bergegas menuju Nijmegen untuk menyusul prajurit sekutu di sana. Berpindah ke Arnhem, para tentara Jerman mulai menerobos masuk dengan panzer miliknya. Tentara sekutu semakin kewalahan dan semakin banyak korban berjatuhan. Jerman terus memborbardir area-area di sana hingga membuat tentara sekutu menjadi tak berdaya. Mereka hanya bisa bertahan dari serangan Jerman dan berharap bantuan segera datang. Singkat cerita, sampailah Korps 30 beserta pasukan lainnya di Nijmegen. Namun sayangnya mereka tidak bisa melintas karena jembatan telah dikuasai ribuan tentara Jerman, sehingga membuat mereka tidak bisa melewatinya. Hal itu membuat para tentara sekutu harus melakukan operasi bertaruh nyawa dengan menyeberangi sungai yang berada di bawahnya. Namun, di tengah derasnya arus sungai, tentara Jerman terus menembaki kapal-kapal yang mereka gunakan. Para prajurit kembali berguguran. Dengan penuh perjuangan, akhirnya beberapa pasukan mampu menyeberangi sungai tersebut dan mulai maju untuk mendapatkan sisi lain dari jembatan. Mereka terus mendapatkan perlawanan keras dari tentara Jerman yang berada di atas jembatan. Beruntungnya, Korps 30 tiba hingga mereka berhasil melumpuhkan semua tentara Jerman dari kedua sisi jembatan. Dan akhirnya, Korps 30 beserta pasukan lainnya berhasil melewati area Nijmegen dan menuju Arnhem untuk membantu seluruh tentara yang terjebak di sana. Sementara itu di Arnhem sendiri, Jerman terus mendesak area pertahanan sekutu dan membuatnya tersudut dan semakin kewalahan. Tentara yang tersisa sebagian besar sudah terluka dan yang lainnya sudah kehilangan nyawa. Ditambah sisa persediaan makanan dan amunisi mereka yang terus menipis membuat para tentara sekutu tak berdaya. Pasukan sekutu dari Polandia akhirnya datang dan berniat membantu di pertempuran. Namun belum sampai menyentuh daratan, mereka sudah dikepung dan ditembaki oleh tentara Jerman. Berpindah ke Arnhem, para pasukan yang terluka satu persatu mulai tewas.
Kekuatan sekutu semakin menurun dan mustahil untuk melanjutkan misinya. Habisnya perbekalan, amunisi, serta tempat perawatan prajurit yang terluka membuat keadaan mereka semakin kesulitan. Seorang dokter pun menyarankan kepada Jenderal Urhat untuk berdiskusi dengan pihak Jerman agar mengizinkan tentara sekutu yang terluka dirawat di rumah sakit Jerman. Namun, Jenderal Urhat tidak mau melakukannya dan kembali mengatakan kalau bantuan persenjataan dari Korps 30 akan segera tiba. Berpindah ke Korps 30, siang itu mereka mendapat putusan yang menyuruh agar segera mengirim bantuan ke Jenderal Urhat yang berada di Arnhem. Prajurit itu mengatakan kalau mereka bisa melewati jalan pintas dengan berenang menyeberangi sungai Rhine. Mendengar perkataan prajurit itu, malam harinya Jenderal pun memutuskan untuk mengirim bantuan ke Arnhem dengan melewati sungai Rhine. Satu persatu bantuan pun mulai diseberangkan. Namun ternyata tentara yang melapor siang tadi adalah tentara Jerman, dan mereka pun terjebak di sana. Sebagian besar tentara yang berada di sungai akhirnya tewas tanpa perlawanan. Tentu saja, dengan terus berkurangnya kekuatan sekutu, maka semakin sulit untuk dapat melanjutkan operasi yang mereka rencanakan. Mendengar semua kejadian itu, Jenderal Urhat pun memutuskan untuk mengirim dokter beserta salah satu prajuritnya ke Jerman untuk meminta bantuan di sana. Mereka menyampaikan kalau sekutu tidak lagi akan melanjutkan operasi jika Jerman mau membantu semua pasukan yang terluka untuk diobati ke daerahnya. Mendengar perkataan dari pihak sekutu, akhirnya Marsekar Model mengizinkan prajurit sekutu untuk dirawat di Jerman, serta memberi waktu untuk sekutu melakukan evakuasi dan mundur dari wilayah Arnhem. Akhirnya Urhat menerima perintah untuk mundur. Malam harinya, semua tentara sekutu perlahan pergi dari Arnhem untuk menghindari serangan balik dari pasukan Jerman. Di akhir film, Jenderal Urhat beserta Browning sudah terlihat mundur dan berada di posisi aman. Urhat menyampaikan kalau dia hanya membawa pulang pasukan tidak lebih dari 2.000 prajurit. Sementara di Arnhem, semua pasukan yang terluka dan tersisa akhirnya dihampiri oleh para tentara Jerman, seakan mereka pasrah dengan nasib yang akan mereka terima. Di sisi lain, pemilik rumah yang sebelumnya dijadikan lokasi perawatan akhirnya pergi untuk meninggalkan rumahnya yang terlihat sudah menjadi kuburan massal operasi Market Garden. Dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita film A Bridge Too Far. Semoga kalian suka ya guys. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Saya Gunfire pamit. See you the next video. Bye.